Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soli dan solihah. Jumpa lagi bersama Miss Wina di channel belajar kita. Dimana lagi kalau bukan di Guru SD Channel. Alhamdulillah ya teman-teman, kurang lebih sudah 1 bulan kita belajar bersama-sama. Baiklah, langsung saja ya. Hari ini kita akan belajar mengenai materi tematik kelas 2, tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, dan kita sudah memasuki ke pembelajaran 1 dan 2. Oke, before we study, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, langsung saja ya teman-teman, lihat papan tulis berikut ini. Amatilah gambar pada berikut ini dengan cermat. Nah, lantas ceritakan perbedaan kedua gambar yang ada di layar monitor kalian. Sama kedua orang tua kalian, boleh kakak, boleh adik. Dengan percaya diri. Gambar manakah yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat kalau menurut kamu? Ayo, yang mana? Miss Wina kasih waktu 3 detik ya. 1, 2, 3. Ya, pasti sebagian dari teman-teman, bahkan semuanya pasti akan memilih gambar yang menunjukkan sikap rukun di masyarakat adalah gambar yang di sebelah kiri yang sedang bergotong royong. Kenapa? Karena mereka melakukannya dengan kerjasama, mereka melakukannya dengan bersama-sama. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang ada pada layar monitor kalian. Di situ terdapat 4 gambar. Nah, menurut kalian, apakah masyarakat di sekitar rumah Udin selalu hidup rukun? Kalau teman-teman merasa ada gambar yang merupakan hidup rukun, silakan teman-teman checklist ya. Nah, lihat gambar pertama. Gambar pertama itu ada seorang anak yang sedang jatuh dari sepeda dan ditolong oleh kedua temannya yang lain. Nah, kalau menurut teman-teman, itu merupakan contoh hidup rukun atau tidak? Betul sekali, itu merupakan contoh hidup rukun. Nah, berarti kita kasih tanda checklist yuk. Selanjutnya gambar kedua. Gambar kedua itu gambar apa ya menurut teman-teman? Ya, betul sekali. Sedang melakukan kerja bakti memperbaiki jalan. Nah, itu merupakan contoh hidup rukun di masyarakat atau tidak kalau menurut teman-teman? Ya, betul sekali. Jika betul, kita lagi-lagi kasih tanda checklist. Gambar ketiga, kalau dilihat dari gambarnya ya teman-teman ya, itu merupakan daerah atau lingkungan yang kumuh. Kalau lingkungan kumuh begitu, berarti tandanya seperti apa sih teman-teman? Masyarakatnya tidak peduli. Berarti kalau tidak peduli merupakan contoh hidup rukun atau tidak teman-teman? Nah, betul sekarang sekali, gambar keempat itu merupakan contoh hidup gambarnya tidak sih sedang rukun. Bermusyawarah ya teman-teman. Kita kasih checklist atau tidak? Tapi kalau dilihat dari gambarnya tidak, ini karena merupakan sedang bermusyawarah contoh hidup tidak rukun. Timbul perdebatan teman-teman. Debat tahu nggak teman-teman? Timbul amarah. Jadi kalau menurut teman-teman ini merupakan contoh sikap hidup rukun di masyarakat atau tidak? Tidak, kalau tidak berarti lagi-lagi kita tidak berikan tanda checklist. Udin selalu menjaga kebersihan. Sampah-sampah yang berserakan dibuang ke tempat sampah. Sebaliknya, Badu tidak menjaga kebersihan rumah.
Badu membuang sampah ke selokan. "Buang saja sampahmu ke selokan dekat rumahmu," ajak Badu kepada Udin. "Tidak mau ah, nanti air selokan menjadi tergenang dan bau," jawab Udin. Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik. Ia meminta maaf kepada Udin. Badu juga berterima kasih kepada Udin karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan. Nah, kalau menurut teman-teman dari cerita di atas, kalian lebih suka yang mana nih? Sikapnya Udin atau sikapnya Badu? Kalau Miss Wina sih sudah pasti suka sikapnya Udin ya, karena ia suka menjaga kebersihan. Beda dengan Badu. Badu tidak mau dan tidak suka menjaga kebersihan. Teman-teman, kalau kita membuang sampah di selokan bisa menjadikan selokan akan mampet dan bisa mengakibatkan banjir dan bau pastinya. Kalau banjir bisa menggenangi rumah kita. Ayo, siapa yang rumahnya pernah kebanjiran? Nah, jadi kebanjiran di rumah kalian, bagi yang merasa pernah, itu juga salah satunya disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Teman-teman, dalam percakapan tadi, Udin menolak ajakan Badu untuk membuang sampah ke selokan. Nah, kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang kalimat ajakan, kalimat perintah, ya teman-teman ya. Terus sekarang kita belajar tentang kalimat penolakan. Apa sih kalimat penolakan itu? Nah, apa sih kalimat penolakan itu? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu. Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf. Catat ya teman-teman, ada kata tidak dan maaf dalam kalimat penolakan. Terus, kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Jika menulis kalimat penolakan, jangan lupa diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, "Maaf, saya tidak mau merobek buku ini." Atau bisa juga, "Maaf, aku tidak bisa melihat badut karena mau ke rumah nenek." Nah, sekarang coba kamu buat kalimat penolakan jika kamu, yang pertama, diajak untuk menyontek. Nah, kalian bisa gunakan kata, "Maaf, saya tidak mau menyontek karena itu perbuatan yang tidak baik." Yang kedua, jika kamu diajak bermain saat kamu pergi, bagaimana kalimat penolakannya? "Maaf, saya tidak bisa ikut bermain dengan kalian karena saya akan pergi ke rumah kakek." Dan yang ketiga, jika kamu diajak mengambil barang temanmu, lagi-lagi bagaimana kalimat penolakannya? "Maaf, saya tidak bisa mengambil barang yang bukan milik saya karena itu perbuatan tidak baik." Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Contoh lain dari membuat kalimat penolakan. Warga bergotong royong membersihkan selokan. Sampah yang terangkut diletakkan di pinggir jalan. Anak-anak ikut membantu memungut sampah yang tercecer. Warga merasa senang, lingkungannya kembali bersih. Coba kalian perhatikan percakapan pada layar monitor kalian.
Maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Gambar yang kedua, mari kita beristirahat sejenak. Teman-teman, pada dua gambar tadi, menurut teman-teman sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila pertama Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Ya, lantas sikap apakah yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila pada bacaan dan gambar tersebut? Kita lihat ya teman-teman ya. Fokus kepada yang Miss Wina lingkari. Yang ada bacaan, maaf, kami nanti terlambat mengikuti kerja bakti. Kami akan pergi ke gereja terlebih dahulu. Baik, Pak, tidak apa-apa. Percakapan tersebut merupakan contoh pengamalan sila pertama. Kenapa sila pertama? Karena salah seorang warga ingin mengikuti kerja bakti namun perginya terlambat karena ingin ibadahnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi Indonesia tidak melarang untuk beribadah. Indonesia selalu menghormati agama yang lain. Orang Indonesia tidak pernah melarang siapapun untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, itu merupakan wujud pengamalan sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, sikap apa yang sesuai dengan pengamalan sila kedua? Nah, gambar yang di bawahnya yang merupakan pengamalan sila kedua. Kalian tahu kenapa? Karena kerja bakti itu melelahkan ya teman-teman ya. Nah, karena melelahkan, untuk itu warga meminta untuk beristirahat sejenak. Nah, teman-teman, di sini Miss Wina punya contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Sila pertama yang berlambangkan atau bersimbol bintang. Ya, contoh pengamalannya adalah yang pertama, melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, memberikan kesempatan dan menghormati tetangga untuk melaksanakan ibadah. Contoh ketiga, menjaga kerukunan dengan tetangga walaupun berbeda agama. Dan yang keempat, ikut menjaga keamanan rumah ibadah yang merayakan hari besarnya. Sedangkan sila kedua yang bersimbolkan rantai, menyapa tetangga saat berpapasan. Yang kedua, memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan. Dan yang ketiga, menolong sesama. Dan yang keempat, menjenguk tetangga yang sakit. Nah, itu tadi adalah contoh pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila di masyarakat. Anak-anak solih dan solihah, yuk kita lanjutkan video pembelajaran yang tadi ya nak. Tapi ini khusus matematikanya. Nah, kalau sekarang Miss Mina mau menjelaskan tentang hitungan campuran. Jadi ada hitungan penjumlahan dan pengurangan dijadikan satu. Kalau kemarin itu kita belajar tentang penjumlahan dengan teknik menyimpan, dengan cara ada yang cara panjang, ada dengan cara pendek, ya. Begitu juga dengan pengurangan. Ada yang dengan cara bersusun, dengan cara panjang dan cara pendek, dan dengan cara teknik meminjam. Kalau sekarang nih ya, Miss Wina misalnya punya soal. Soalnya misalnya 243 ditambah 126 dikurangi 172 sama dengan titik-titik. Panjang ya soalnya ya teman-teman ya. Nah, kita rubah dulu menjadi penjumlahan bersusun. Kita jadikan 2 ya teman-teman ya, dipisah.
243 ditambah 126. Nah, teman-teman udah belajar seperti ini kan? Pasti sudah. Kalau misalnya belum, teman-teman boleh simak lagi videonya Miss Wina ya, yang kemarin ya. Berapa 3 ditambah 6? 3 ditambah 6 berapa, ayo? Betul, 9. Lagi, 4 ditambah 2 berapa? 6. Betul. 2 ditambah 1 berapa? 3. Nah, kita sudah mendapatkan jawaban tuh yang di sini, yang penjumlahan. Sekarang kita kurangi dengan bilangan yang di belakangnya. Kita tulis dulu yang sebelah sini ya, Nak. 369 dikurangi 172. Nah, teman-teman kalau lihat soal yang di sini ada yang aneh tidak? Tentu tidak ya teman-teman ya, karena kita sudah belajar terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini teman-teman lihat bilangan 369 dikurangi 172. Baik, kita kurangi dulu ya. 9 diambil 2 atau 9 dikurangi 2 bisa tidak, Nak? Bisa. Berapa hasilnya? 7, betul. Nah, sekarang puluhannya dikurangi puluhan. 6 dikurangi 7, berapa, pinter? Nah, ada yang aneh dari bilangan ini. Pembilangnya lebih besar ya daripada penyebutnya. Jadi 6 diambil 7 tidak bisa, teman-teman. Maka pinjam di angka yang di depannya. Caranya, karena di sini dipinjam dari yang di depan, di sini ditambahkan 10. Ya, teman-teman ya. Nah, terus karena tadi 3 ini tadi sudah dipinjam, maka dikurangi menjadi 1. Hasilnya 2. Berapa 10 ditambah 6? 16 dikurangi 7 jadi 9. Betul. Nah, ini tadi sudah dikurangi ya teman-teman ya, sudah dipinjam sama bilangan yang di tengah. Maka dipinjam 1, hasilnya menjadi 2. 2 dikurangi 1, 2 dikurangi 1 berapa? 1. Jadi jawabannya 243 ditambah 126 dikurangi 172 hasilnya adalah 197. Sekarang kalau soal berikutnya, Miss Wina punya soal. Kalau kita balik ya teman-teman ya, 245 dikurangi 123 ditambah 129. Berapa sih hasilnya? Ya, kita belum ke soal cerita ya teman-teman ya, jadi kita langsung saja. 245 pertama kita bikin dulu nih pengurangan yang di sini. 245 dikurangi 123. Ingat ya teman-teman ya, dilihat tanda awalnya. Tanda awalnya adalah dikurangi, maka kita bikin dulu pengurangan bersusun di bagian depan. Berapa 5 diambil 3? Bisa tidak, Nak? Bisa. Hasilnya 2. Lalu 4 dikurangi 2 berapa, pinter? Ya, pinter sekali. Hasilnya 2. Sekarang angka depannya 2 dikurangi 1 berapa? 1. Maka sudah ketemu nih hasilnya. 245 dikurangi 123 hasilnya 122. Sudah selesai belum? Oh iya, masih ditambahkan lagi dengan bilangan yang belakang. Kita tulis dulu ya, Nak. Yuk, 122 ditambah 129. Berapa sih? Ya, lagi-lagi kita sudah pernah belajar ini. Penjumlahan dengan cara pendek, teknik menyimpan. Berapa 2 ditambah 9, pinter? Pasti lebih dari 10 ya. Ya betul, 11. Kalau 11 berarti angka yang belakangnya dulu ditulis, Nak. Angka belakangnya berapa? 1. Maka kita simpan lagi angka di depannya di sini, 11 ya. Nah, 1 ditambah 2, kan yang
Tadi disimpan di sini ya teman-teman ya. Berarti 1 ditambah 2 menjadi 3. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Terus yang di depannya dijumlahkan lagi. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasil dari 245 dikurangi 123 ditambah 129, hasilnya adalah 251. Baiklah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau misalnya ada yang masih kurang jelas dan perlu ditanyakan, silakan teman-teman tanya ke guru kelas kalian masing-masing atau wali kelas kalian masing-masing. Baiklah, cukup sekian penjelasan untuk matematika dari Miss Wina ya teman-teman ya. Semoga mudah dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih. Alhamdulillah teman-teman, tuntas sudah pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua dan berkah ya teman-teman ya. Baiklah, Miss Wina akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.